Pertama kita prihatin ya. Saya ucapkan duka cita kepada keluarga Pina itu ya. Memang pertama dia bilang itu korban pemerkosaan dan tabrak lari. Nah, pertama dibilang tabrak lari dulu. Tapi kalau tabrak lari kok motornya utuh. Motor tidak ada apa-apa. Tapi kok mayat laki-laki ditaruh di situ, mayat perempuan bawa blur gitu ya. Tetapi motornya tidak apa-apa. Nah, itulah kelemahan daripada polisi kita. Karena polisi itu rata-rata tamat SMA kursus 3 bulan di puncak sana atau di namanya langsung jadi polisi. Nah, itulah kelemahan daripada negara kita. Harusnya polisi itu kuliah 4 tahun. Kuliah sarjana hukum atau sarjana ekonomi atau sarjana yang potensial lainnya. Tapi ini cuma tamat SMA atau tamat SMP kursus 3 bulan jadi polisi, gagah-gagahan gitu loh. Nah, itu kelemahan kita yang pertama. Yang kedua, saya lihat dari film itu, setelah saya pikir lama baru terungkap ternyata perempuannya diperkosa. Kemudian cowoknya juga dibunuh. Tetapi kan polisi harusnya mengantisipasi ini dan telah mengambil sidik-sidik jarinya, termasuk modusnya, karena tidak ada kerusakan pada motor itu. Nah, sekarang dibuat jadi film ya, film Pina, jadi rame lagi. Nah, setelah dari rame, katanya ada polisi atau berseragam polisi atau oknum polisi diduga mengancam keluarganya, jangan dibikin rame lagi, atau mengancam anak tetangganya, jangan dibikin rame lagi, jangan dibikin rame lagi. Nah, ini harus ditangkap karena ini mengetahui ini yang mengancam ini. Jadi orang-orang seperti ini harus segera ditangkap. Lebih bagus Indonesia mati kita bersama daripada membiarkan hidup seperti ini. Gitu loh. Jadi orang yang berani mengancam ini pasti dia tahu apa yang terjadi. Itu menurut saya. Itu karena lari dari penuntutan atau katakanlah penyidikan dan penuntutan dari pengadilan, lari dari situ itu menambah hukumannya. Bila perlu itu karena perbuatannya sangat sadis, memperkosa gitu ya, dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Harus dihukum mati supaya jerak yang lain tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu. Kalau bisa itu, kalau ketangkap orangnya, kita anjurkan dihukum mati. Karena kenapa? Sudah memperkosa wanitanya, juga membunuh suaminya gitu. Dan saya yakin ini pelakunya itu pasti orang hebat. Dan informasi yang saya dengar di televisi itu, dia dari geng motor ya, dan keluarga polisi gitu. Jadi kalau bisa ini harus dihukum mati ini. Dia merubah wajahnya, misalnya merubah wajahnya, merubah polanya, saya yakin sidik jarinya pasti sama. Apapun ceritanya, biar wajah berubah, tapi sidik jari pasti sama. Apabila polisi bekerja untuk mengambil sidik jari daripada mayat-mayatnya itu. Memang benar, no viral, no justice. Apa-apa kalau tidak diperalkan, polisi kita ini tidak bisa bekerja. Maka untuk seperti saya minggu lalu di Medan itu, bagaimana preman-preman mengelola TNI, Polri dan Satpol PP? Kan prihatin kita. Kok bagaimana itu preman-preman itu yang di Medan bisa memerintahkan TNI, Polri dan Satpol PP? Maka saya datang, tangkap, saya bilang. Saya suruh dulu klien-klien saya itu melapor. Saya kunjung ke rumah sakit, saya kunjung ke polsek itu. Di Polres itu kayak bos dia. Sudah membacokin tangan orang, bukannya diborgol. Malah saya anak saya ngomong begitu. Oh, saya tangkap ini, nggak boleh keluar, saya bilang. Maka baru dimasukin penjara. Kemudian di Polres udah 5 bulan,
ditendang ibu-ibu dan bapak-bapak itu sama anaknya ibu-ibu itu. Gak ditangkap juga. Tapi begitu saya bilang, tangkap ini, berimbas ke situ. Di mana yang tersangka 5 bulan lagi? Baru ditangkap. Itu pun yang lain ditangkap, bukannya pelakunya itu. Yang ditangkap adalah yang masang spanduk gitu loh. Jadi seperti inilah polisi Indonesia. Harusnya kalau polisi kita profesional dan modern dan terpercaya, tidak perlu lama-lama. Bayangkan itu polisi itu sampai 5 tahun, 7 tahun itu berkas di itu. Jadi polisi itu adalah jadi tukang tulis buku. Mencatat. Untuk apa itu berkas dicatat? Dikumpul di belakang, dikumpul di atasnya itu. Kasus 5 tahun lalu, kasus 6 tahun lalu, kasus 7 tahun lalu. Untuk apa kasus seperti itu? Kalau misalnya ada pelaku, coba catatan begini, kasih ke polisi, sampai di pengadilan, catatan kasih ke jaksa, bawa ke pengadilan, gitu. Kayak di Australia itu kan, sama di Sydney itu kan, cuma 3 minggu udah sampai di pengadilan. Kasus penganiayaan gadis bernama Vina, 16, dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki kembali mencuat dan menyita banyak perhatian. Kasus penganiayaan yang dialami Vina, remaja asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat bersama dengan kekasihnya yang berujung maut ini kembali diusut oleh Polda Jawa Barat saat sebuah film layar lebar berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, viral. Film bergenre drama horor garapan sutradara Anggi Umbara sudah memperoleh lebih dari 2,1 juta penonton sejak penayangan perdana di bioskop tanggal 8 Mei tahun 2024. Film yang mengisahkan kejadian nyata terkait penganiayaan yang berujung maut dialami 2 orang remaja bernama Vina dan Zaki, nama Eki disamarkan, yang dilakukan oleh sekelompok geng motor sangat mendapatkan sorotan publik. Akhirnya sejak film ini trending, kasus pembunuhan gadis remaja 16 tahun asal Cirebon dan kekasihnya ini diusut kembali oleh pihak kepolisian. Vina, gadis cantik berambut panjang ini dianiaya hingga akhirnya meninggal dunia oleh sekelompok geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016. Lalu bagaimana kronologis kejadian penganiayaan berujung maut yang dialami Vina dan kekasihnya ini? Dikutip ayojakarta.com dari wawancara eksklusif keluarga korban Vina bersama dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang ikut mengawal kasus pembunuhan berencana Vina dan kekasihnya yang diunggah melalui laman YouTube Kompas TV, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024 menceritakan detail kronologis di malam penganiayaan dan pembunuhan yang dialami Vina dan kekasihnya 8 tahun silam. Kakak korban Vina, Marliana 33, menceritakan kronologis bermula dari Vina yang diajak oleh Eki yang diduga kekasihnya itu keluar rumah berboncengan naik motor setelah Isya. Kemudian malamnya pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, Marliana mendapatkan kabar kecelakaan yang dialami Vina dan kekasihnya di jembatan flyover yang berada di lajur arah Majasam, Kota Cirebon, menuju Sumber Kabupaten Cirebon.